Kasus mafia tanah kembali menjadi sorotan setelah Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid memberikan penjelasan tegas mengenai sulitnya memberantas praktik kejahatan tersebut. Isu ini mencuat dalam kunjungannya ke Sulawesi Selatan ketika ia menegaskan bahwa mafia tanah merupakan bentuk kejahatan yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia menggambarkan bahwa tindakan jahat akan tetap muncul dalam berbagai bentuk, sehingga upaya pemberantasan tidak dapat hanya mengandalkan penindakan, tapi juga memperbaiki sistem di dalam tubuh BPN. Menurutnya, pegawai BPN harus memiliki integritas kuat, mampu menahan godaan, serta berpegang pada aturan agar tidak terseret dalam praktik manipulatif yang melibatkan oknum tertentu. Nusron juga menekankan bahwa pihaknya tidak bisa sepenuhnya membendung niat orang berbuat jahat. Namun BPN sebagai regulator harus diperkuat agar tidak terjadi kong kali kong. Ia mengingatkan bahwa transparansi dan keakuratan data menjadi kunci penyelesaian sengketa, terutama pada sertifikat terbit sebelum tahun 1997 yang kerap menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu, masyarakat diminta segera melakukan pemutakhiran sertifikat agar proses verifikasi lebih mudah dan potensi konflik dapat ditekan. Upaya ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk menutup celah permainan mafia tanah yang selama ini merugikan banyak pihak. Mafia tanah itu sampai kiamat pun pasti akan ada. Kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Selama apa? Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan. Orang bertindak jahat itu pasti ada. Caranya gimana caranya? Ya udah, caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, ya kan? Harus proper, tidak tergoda dan kuat, tegas dalam prinsip, tegas dalam menegakkan aturan. Itu aja cukup. Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang ini ada potensi untuk berbuat jahat masalahnya. Yang penting kita yang sebagai regulator ini tidak mau diajak kong kali kong berbuat jahat, dia tidak mungkin bisa. Nah, termasuk kasusnya tanahnya Pak JK ini. Kalau ditanya siapa yang salah pada masa itu, yang salah ya orang BPN pada masa itu. Kenapa satu objek bisa terbit dua subjek? Berarti ada yang tidak proper di dalam kalangan internal kami di BPN. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi gini Sron, mafia tanah itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan otoritas dari BPN. Nah, sertifikat adalah pusat kekuasaan dan cuma BPN yang punya kuasa itu. Jadi tanpa bantuan otoritas dari BPN, kejahatan mereka tuh mandek. Mafia tanah dan oknum BPN itu satu paket. Nah, tugas lu sebagai menteri itu apa, Sron? Jadi kalau lu bilang sampai kiamat mafia tanah akan terus ada, itu sama aja lu bilang sampai kiamat BPN gak bakal pernah bersih. Sekelas Yusuf Kala lu jadi korban, gimana rakyat biasa? Teruntuk yang terhormat Bapak Menteri ATR BPN Bapak Nusron Wahid, kalau emang nggak sanggup jadi menteri mending mundur. Gimana negara ini mau maju kalau menterinya sendiri yang bertanggung jawab, yang disumpah bilang kalau mafia nggak akan ada habisnya walaupun kiamat kurang 2 hari lagi. Ini gimana ceritanya? Kok nggak malu ngomong kayak gitu? Kan Anda dipilih jadi menteri harusnya karena berkualitas, karena dipercaya sama presiden bisa mengatasi masalah-masalah di negeri ini, termasuk masalah mafia tanah. Loh, kok ini malah bilang mafia nggak akan ada habisnya sampai kiamat? Itu juga gue yakin banget kalau Pak Yusuf Kala bukan mantan wakil presiden, gak bakal selesai itu urusan sama mafia. Udah banyak banget contohnya tanah rakyat kecil yang diambil sama mafia. Gimana mau selesai orang menterinya aja kayak gini? Rusak. Kasus mafia tanah kembali mencuat. Kali ini korbannya merupakan tokoh nasional, Bapak Yusuf Kala. Sebenarnya kasus mafia tanah ini bukan hal baru di negeri ini, sudah banyak banget. Mungkin di setiap wilayah, setiap daerah tetap ada. Atau mungkin kamu pernah menjadi salah satu korban dari mafia tanah? Komen di kolom komentar. Yang kocak ini tanggapan dari sang menteri. Kejahatan mafia tanah akan tetap selalu ada sampai hari kiamat. Somplak, ya memang iya. Cuman bukannya jadinya berpasrah diri itu gunanya ada kepala, ada pimpinan. Antum ditunjuk jadi menteri. Somplak bukan buat duduk dan terima gaji.
Jadi gue nanya antum sebagai kepala, mereformasi, memperbaiki, udah menjadi rahasia umum BPN ini yang merupakan yang mafia tanahnya itu BPN. Karena apa? Ya hanya BPN yang punya akses dan punya kemampuan untuk melakukan itu. Ini anggota saya ada main-main. Ya udah restrukturasi, pecat. Yang terbukti bersalah dipecat, diatur lagi kebijakannya. Kalau memang nggak bisa ngatur anggota, pecat aja, mundur aja antum. Emang kerjaan jadi menteri cuma duduk terima gaji gitu doang, antum kira? Somplak. Bapak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN. Mafia itu sampai kiamat pun tetap ada. Sekelas menteri ya mengatakan seperti itu, berarti sampai kapanpun mafia ini tetap berkuasa. Ya, kemungkinan itu. Tapi sekelas menteri loh, tidak bisa menumbangkan para mafia. Apakah di sini sesungguhnya mafia, teman-teman? Menurut pandangan teman-teman ya bagaimana ya? Menteri Nusron Wahid mengucapkan seperti itu. Berarti mafia tanah yang ada di seluruh Indonesia, baik yang banyak ini ya di Lampung, Kalimantan, Jambi, dan Riau sebagainya. Di situ kan banyak mafia tanah. Tapi sampai sekarang banyaknya mafia sampai kiamat belum selesai. Ini sekelas menteri loh. Tugasnya menteri apa gitu loh? Apakah karena takut kepada mafia? Apakah memang mafia sebenarnya? Menurut pandangan teman-teman, bagaimana? Tetap gerakan suara kalian netizen, gaskan. Bapak Menteri kita mengatakan, akui bahwa mafia tanah itu sulit buat diberantas. Sampai kiamat sisa 2 hari pun itu tetap masih ada. Hai Pak Menteri, maksud Anda apa ya? Perkataan Bapak ini loh, bilang mafia tanah itu sulit buat diberantas. Sampai kiamat pun itu tetap masih ada. Maksudnya gimana ya Pak? Kita ini rakyat, pemilik tanah yang kerja mati-matian, nabung bertahun-tahun, jual barang, ngutang, demi bisa punya sepetak tanah yang sudah ada sertifikatnya. Tapi kok kesannya dari ucapan Bapak ya, tanah kami itu bisa dirampas kapan aja kalau ada oknum serakah ya, yang punya uang, yang punya kekuasaan, yang punya wewenang, dan mau ambil tanah kita itu begitu aja. Mereka bisa ngambil tanah kita, gitu maksudnya. Terus kalau menurut Bapak, mafia tanah ini nggak bakal hilang sampai kiamat. Berarti siapapun presidennya, siapapun menterinya nggak bisa menyelesaikan kasus ini. Terus saya mau tanya nih ya Pak, fungsi Bapak selagi menteri itu apa? Saya serius nanya nih ya, kalau masalah sebesar ini aja Bapak bilang nggak akan bisa hilang sampai kiamat, itu sama aja Bapak bilang negara ini nyerah sama mafia tanah, negara ini nyerah sama mafia-mafia yang ada di luar sana. Kalau udah kayak gitu ya, kalau nggak bisa diselesaikan, ya mundur Pak, mundur mah kata gua. Karena itu kan tugas Bapak, tugas kementerian, tugas negara buat melindungi hak milik pribadi rakyat. Dan ini ya Pak Menteri ya, kasus yang kemarin itu, untung aja itu kemarin tanah mantan wakil presiden jadi bisa balik Pak, karena dia punya power dan dia punya kuasa. Tapi coba kalau tanahnya adalah tanah masyarakat biasa yang tidak memiliki power, nggak memiliki uang, dan tidak memiliki kuasa, orang kecil yang bukan apa-apa dan nggak punya siapa-siapa, yang ada apa Pak? Tanah mereka dirampas, dianya dimasukin ke penjara, sudah jatuh ketimpa tangga, dilempar batu pula. Begitu realitanya Pak. Dan Pak ya, kita ini rakyat bingung loh. Kemarin Bapak bilang nenek moyang kita nggak ngasilin tanah kita nganggur 2 tahun mau diambil sama negara. Sekarang Bapak bilang lagi nih, mafia tanah itu sampai kiamat sulit dan mustahil buat diberantas. Jadi sebenarnya nih ya Pak, saya mau tanya, negara ini maunya apa sih Pak? Rakyat ini harus takut kehilangan tanah dari mafia, atau dari pemerintah, atau dari dua-duanya nih? Coba ya Pak, Bapak nggak mikir gimana perasaan orang yang udah kerja keras puluhan tahun biar bisa punya tanah, yang hidupnya digantungin sama sertifikat itu, yang cuma minta satu nih Pak, tanah kami jangan dirampas. Itu aja permintaan kami. Negara ini dibangun buat melindungi rakyat, bukan menyerah pada mafia. Kalau Bapak sebagai menteri aja bilang, kalau mafia tanah ini nggak bisa diberantas, terus kami sebagai rakyat kecil itu mau ngadu ke siapa? Mau ngadu ke siapa Pak? Kata-kata yang keluar dari mulut menteri aja udah pesimis gitu. Kita rakyat ini mau berharap ke siapa lagi Pak? Nggak mungkin ke Damkar, nggak mungkin ke Satpam Kompleks. Terus terang aja nih Pak ya, ucapan Bapak itu nggak bikin rakyat tenang, tapi malah bikin rakyat itu makin takut. Karena apa? Karena berarti tanah kami ya tetap bisa dirampas kapan aja oleh oknum yang punya duit, punya kuasa, dan punya koneksi. Jadi wajar kalau rakyat marah, karena dulu rakyat itu cuma dengar janji reformasi agrari, BPN bersih, digitalisasi sertifikat, tapi kenyataannya ya yang kuat, yang punya duit, yang punya kuasa, yang lemah malah tenggelam dan dimasukin ke penjara. Makanya sekarang mau saya tanya ya, yang jujur pada Bapak, bukannya mau nyerang ya,
ya, saya mau nanya nih, sebenarnya Bapak ini berpihaknya tuh ke siapa sih? Ke rakyat atau ke sistem yang udah bobrok bertahun-tahun? Karena dari kacamata rakyat ya, yang kami lihat sekarang itu, yang punya jabatan aman, yang punya duit aman, yang punya akses aman, dan yang selalu menjadi korban itu adalah rakyat kecil. Bapak Menteri ya, kalau Anda tidak bisa menyelesaikan mafia tanah, Anda tidak bisa melindungi hak rakyat, Anda tidak bisa memastikan sertifikat itu benar-benar kuat, lebih baik Bapak bilang nggak sanggup deh. Rakyat lebih bisa terima. Tapi yang nggak bisa diterima oleh rakyat adalah rakyat dipaksa percaya pada sistem yang bahkan menterinya sendiri itu bilang sulit buat diberantas. Buat Bapak Menteri, kami cuma minta satu hal Pak, nggak banyak, berpihaklah kepada rakyat. Karena kalau pemilik tanah aja merasa tidak aman, negara ini sedang ada masalah yang jauh lebih besar daripada mafia itu sendiri.